Dan pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dan saya memberi judul Best dari Semula. Kebenaran firman Tuhan ini saya dapatkan ketika kita mulai membaca kitab Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian. Dan hari ini kita sudah selesai kitab Ulangan. Besok kita akan mulai kitab Yosua. Dari Bapak Ibu, kalau bergerak bersama-sama dengan saya dari awal tahun setelah saya sampaikan pembacaan firman Tuhan di awal tahun lalu, yaitu kitab Perjanjian Baru, dan kemudian tahun ini kita akan masuk dalam kitab Perjanjian Lama, dan hari ini kita sudah selesai kitab Ulangan. Minggu lalu teman-teman pemuda itu masuk sampai dengan kitab Ulangan pasal yang ke-20 minggu lalu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang saya dapatkan ini saya dapatkan pada saat kita pembacaan awal kitab Kejadian. Dan saya memberi judul Best dari Semula. Tahun ini tema kita adalah Best. Dan firman Tuhan yang saya ambil ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-31. Kejadian pasal yang ke-1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah dan penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, dan ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan sebagai tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saya ulangi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal penting yang saya dapatkan dalam saat saya membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Best dari semula. Ya, ada 3 hal yang penting. Kita membaca di ayat yang ke-20, pembacaan pada penciptaan pada hari ke-5. Kemudian kita masuk penciptaan pada hari yang ke-6. Kemudian hari yang ke-7
Allah beristirahat. Sebelum kita masuk, saya mendapatkan bagian ini. Bapak Ibu sekalian, saya senang dengan semua aktivitas kehidupan kita masing-masing. Tapi kita harus sudah ambil waktu untuk beristirahat. Allah ketika menciptakan alam semesta, dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, ada hari ke-7 di mana Allah beristirahat. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi tubuhmu, memenuhi pikiran, memenuhi rohmu dengan istirahat. Karena kalau kita memaksakan tubuh kita, maka kita akan mengalami masa di mana kita sakit. Nah, minggu lalu saya sakit. Maka saya menyampaikan bagian ini. Bapak Ibu sekalian, ada waktu di mana Bapak Ibu harus beristirahat. Artinya harus merenggangkan tubuh, membuat tubuh menjadi sehat kembali. Kalau Bapak Ibu memaksakan diri, kalau adik-adik, kalau saudara-saudara sekalian memaksakan diri untuk bergerak menggunakan setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu sebagai manusia, maka ada waktu di mana Allah mengizinkan untuk Bapak Ibu istirahat, sakit. Ada sebelum itu saya mau menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa ada waktu untuk Bapak Ibu berrekreasi, tapi jangan rekreasi pada hari Minggu ya. Setelah ibadah boleh pergi rekreasi. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu, Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam sampai dengan hari yang ketujuh, Tuhan mengambil keputusan untuk beristirahat. Bapak Ibu sekalian, kita harus rileks tubuh kita. Ini kita akan masuk di bagian yang pertama yang saya ambil best dari semula. Dari kitab Kejadian pasal 1 ini bahwa pada mulanya dari semula saya memberi judul yang terbaik. Allah melakukan yang terbaik dari semula. Dia membuat semua yang terbaik itu, semua yang terbaik dari awal. Dan pada dasarnya Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu, Dia selalu melakukan yang terbaik. Dan selalu yang terbaik bagi setiap kita. Hidup kita hari ini, kehidupan kita hari ini sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, bahkan sebagai jemaat GPI Mawar Saron hari ini, semua yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita itu terbaik. Dia tidak pernah kendor untuk memberi yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah menyediakan segala sesuatu di kehidupan kita itu setengah-setengah. Segala yang Dia buat itu terbaik. Dari awal Allah sudah melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Yang pertama, di ayat yang ke-20, saya tadi ada memberi gambar hitam, memberi tebal dia. Dimulai dari kata berfirmanlah Allah. Kemudian sampai dengan ayat yang ke-31, saya tadi membacakan dan menekankan dia. Allah melihat semua itu sungguh amat baik. Dimulai dari pertama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam kitab bahasa Inggris, maka dia akan menyebut di ayat yang ke-20, God said. Dalam bahasa Indonesia, Allah berfirman. Dalam terjemahan lain dia berkata, Allah berkata. Kemudian setelah Allah berkata, dia berfirman, dia menyatakan kehendak dia. Kemudian sampai dengan ayat yang ke-31, dia berkata dan dia melihat sungguh amat baik. Bagian yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semua yang berhubungan dengan best dari semula, dari firman, bahwa hidup kita, hidup Bapak Ibu semua, hidup saudara-saudara semua, diawali dengan firman, diawali dengan kehendak Allah, diawali dengan firman dari Allah. Dan hidup kita sampai dengan akhirnya akan ada dalam pengawasan firman Allah. Akan ada dalam pengawasan Allah sendiri. Sampai Allah berkata bahwa mulai dari awal sampai dengan akhir dari hidup saudara. Mulai dari awal sampai dengan akhir dari hidup setiap kita. Adalah sungguh amat baik. Ini bagian yang pertama. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membingkai cara berpikir. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memetakan cara berpikir. Yang pertama, bahwa dari awal hidup kita dimulai dan ada dalam firman Allah.
Sehingga kita terpelihara dengan firman Allah sampai dengan akhir hidup kita akan ada dikatakan bahwa Allah melihat kita sungguh amat baik. Dan cara pandang Allah bagi kita adalah cara pandang sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang Bapak Ibu pegang, Alkitab yang Bapak Ibu pegang hari ini. Cara pandang Allah dari awal sampai dengan akhir. Yaitu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan cara pandang yang Allah perlihatkan pada saat dari awal semula. Yaitu sungguh amat baik. Kehidupan Bapak Ibu mungkin hari ini kita berpikir tidak baik. Mungkin hari ini kita berpikir ada masalah dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir bahwa ada masalah dalam keluarga kita. Mungkin kita berpikir bahwa memang kenyataannya memang begitu Allah buat kita baik. Tetapi ternyata dalam hidup saya tidak baik. Dalam hidup saya ada masalah. Dalam hidup saya ada dosa. Dalam hidup saya ada kesalahan. Dalam hidup saya ada kerangka berpikir negatif yang saya bangun. Dalam hidup saya ada hal-hal yang tidak baik yang sementara terjadi. Tetapi dengar baik kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Bapak Ibu semua. Bahwa saudara-saudara semua. Bahwa jemaat Tuhan semua. Dari awalnya hidupmu ada dalam kontrol firman Allah. Dia terpelihara dari awalnya. Sampai di tengah-tengah sampai dengan akhirnya. Dan Allah akan memandang kehidupanmu sepanjang hari. Sepanjang waktu, sepanjang minggu, sepanjang engkau hidup. Bahwa hidupmu sungguh amat baik di hadapan Allah. Hidup saudara sungguh amat baik. Dia melihat baik adanya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkata, Yesus berkata dalam kitab Matius pasal 4. Dia berkata bahwa hidup manusia itu bukan hidup dari roti saja. Tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus berkata juga dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-35. Dia berkata bahwa langit boleh berlalu, tapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Dia akan tetap tinggal selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berkata dalam kitab Yohanes pasal yang 4 ayat yang ke-23. Tuhan Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapa dan aku mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus berkata, kalau hidupmu tetap dalam bingkai kebenaran firman Tuhan, tetap dalam bingkai sesuai dengan awal dalam ayat yang ke-20 bahwa Allah berfirman, berfirmanlah Allah. Kemudian Allah menjagai itu dengan firman-Nya dalam kehidupanmu sampai dengan akhir hidupmu, sampai dengan hari ini di kehidupanmu. Cara pandang Allah adalah sungguh amat baik. Kalau Bapak Ibu membaca ini, saya begitu membaca ulang kitab Kejadian pasal 1 ini, saya justru mendapatkan bagian ini. Saya mendapatkan bahwa dari awal, kalau kita baca dalam ayat 1, ayat 2, ayat yang ketiga, ketika Allah berfirman, dari awal Allah berfirman bahwa kita ini baik adanya. Semua yang dijadikan itu bukan hanya baik, tapi sungguh amat baik. Best. Dari awal saudara itu best. Dari awal kehidupan saudara itu best. Mungkin kita berpikir latar belakang keluarga, kita berpikir latar belakang suku, kita berpikir latar belakang pribadi yang salah, kita berpikir latar belakang dosa. Hari ini cara pandang Allah ketika dia menjadikan alam semesta dan menjadikan manusia, dia melihatnya dari awal semuanya itu sungguh amat baik. Bapak Ibu sekalian, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah sendiri dan firman itu Tuhan Yesus Kristus. Sederhananya cara berpikir sesuai dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-31. Sederhananya cara berpikir. Ketika Bapak Ibu punya Yesus yang adalah Allah itu sendiri dan adalah itu firman Allah itu sendiri, maka dari semula sampai di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu sekalian, sampai dengan akhir hidup kita, dalam pandangan Allah engkau sungguh amat baik. Sekarang kita masuk dalam indikator. Sementara ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu indikator.
Tapi hari ini kalau indikatornya tidak ada keinginan membaca Alkitab. Hari ini saya mau mengulangi Bapak Ibu sekalian. Mari baca Alkitab. Dan tanggung jawab saya sebagai gembala jemaat adalah saya akan terus mengkampanyekan tentang membaca Alkitab. Kalau Bapak Ibu ikut dalam ibadah terakhir bulan Februari bersama dengan Bapak Pendeta Yeskel Hede. Ketika beliau berkhotbah dan beliau menyampaikan bahwa jemaat di mana mereka melayani, ada jemaat yang sudah membaca Alkitab secara keseluruhan Kejadian sampai Wahyu. Ada jemaat yang sudah membaca kitab Perjanjian Baru selesai. Ada jemaat yang membaca kitab Perjanjian Lama sampai selesai. Bapak Ibu pasti mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Hede. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu semua dalam jemaat Mawar Saron ada di jalur yang sama. Kita tidak ada di jalur yang berbeda. Kita ada di rel yang sama. Sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam indikator di kehidupan kita dan kita evaluasi kita. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian pasal yang ke-1 sampai dengan pasal 31, Allah selalu mengevaluasi hasil pekerjaannya. Hari ini dimulai dari firman Allah dan Allah berfirman. And God said, kemudian dia berkata bahwa sungguh amat baik. Kita evaluasi diri kita. Sementara saya baca Alkitab, atau sementara saya membiarkan Alkitab itu biasa saja di dalam kehidupan saya. Atau sementara hari ini saya anggap Alkitab tidak penting, maka saya tidak perlu baca. Hari ini saya mau Bapak Ibu evaluasi Bapak Ibu punya hidup. Seperti Allah mengevaluasi hasil pekerjaannya ketika dia berfirman. Maka hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengevaluasi. Kalau hari ini belum membaca Alkitab, dalam jemaat kita sudah kampanye dari awal tahun. Sampai dengan hari ini kalau Bapak Ibu mengikuti bahwa kita selesai kitab Ulangan. Saya ingin bertanya, ada rema-rema yang Bapak Ibu dapatkan atau tidak? Seperti yang sering saya sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah bicara bisa langsung kepada kita. Sama seperti yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Ketika Allah berbicara kepada Musa. Ketika Allah berbicara kepada nabi-nabi. Bisa langsung. Tapi Allah juga bisa bicara kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita menghadiri ibadah-ibadah minggu, ibadah-ibadah di rayon, ibadah-ibadah di mana saja kita mendengar. Pasti Allah ingin berbicara. Kalau Allah ingin bicara dan kita sementara menolak cara Allah bicara dengan kita. Maka dia akan menggunakan segala cara untuk menyentuhmu. Untuk bicara denganmu. Sekarang kita evaluasi diri kita. Sepanjang beberapa hari ini Allah sementara bicara dengan saya atau tidak? Karena dari awal hidupmu dimulai dengan firman Allah. Hidupmu bersama-sama dengan Allah. Dan sampai akhirnya Allah akan menganggap bahwa Allah akan memandang bahwa semuanya sungguh amat baik. Tetapi ketika kita tidak mengambil keputusan untuk bisa mendengar suara Allah dalam kebenaran firman Tuhan maupun dalam membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita tidak terkoneksi. Minggu lalu saya menyampaikan tentang salib, cross cover me, dan saya menyampaikan tentang apa yang sering Opa sampaikan, bahkan Opa selalu menunjuk salib di depan mimbar ini tentang hubungan konektivitas relasi antara kita dengan Tuhan dan sesama. Kalau hari ini Tuhan tidak bicara denganmu, berarti engkau sangat jauh. Kalau hari ini Tuhan tidak bicara dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di hidupmu, beberapa hari engkau sangat jauh, lagi sementara jauh. Dan Bapak Ibu sekalian, kitab Yesaya berkata bahwa yang jadi pemisah antara kita dengan Tuhan itu dosa, kesalahan. Jangan sampai hari ini kita sementara terpisah dari Tuhan. Karena Tuhan tidak bicara. Tuhan akan sangat ingin bicara dengan kita. Dia akan sangat ingin bicara dengan kita. Karena hidup kita dari awalnya dari firman. Sementara ini dalam firman. Dan dalam pandangan Allah saudara semua sungguh amat baik di hadapan Allah. Ini bagian pertama. Indikator untuk menilai hidup kita. Mengevaluasi diri kita. Adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, saya mengulangi, bahwa manusia hidup di dalam bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman dan keluar dari mulut Allah.
Kalau begitu, asupan firman Allah apa yang sementara ini engkau konsumsi, sehingga engkau tetap hidup. Kalau tidak ada asupan, pagi ini saya mengevaluasi dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya tidak bisa. Saatnya saya ambil keputusan untuk maju lagi untuk membaca Alkitab. Saya mengambil keputusan untuk bersama-sama. Atau saya belum membawa keputusan saya mau menyelesaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita evaluasi dalam remaja dan pemuda, kita evaluasi bahwa hampir orang anak muda Kristen itu tidak menyelesaikan satu kitab. Tapi beda dalam jemaat Mausar. Bahkan kitab yang paling besar, paling banyak pasalnya pun telah diselesaikan oleh jemaat Mausar. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian. Mari ada dan hidupmu ada dalam firman Allah. Dan ada terus dan cara pandang Allah terhadap hidupmu. Yaitu selalu sungguh amat baik. Bagian yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita. Allah memberkati semua itu. Kita ikut penciptaan. Bapak Ibu pasti kalau melihat alam semesta, gambar-gambar alam semesta, bumi seperti yang diposting oleh NASA atau diposting oleh tentang alam semesta, antariksa, bintang, bulan bintang, langit-langit, kita kagum. Wow, luar biasa. Dan penciptaan itu dimulai dari pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Tentang alam semesta, cakrawala, bulan bintang, galaksi. Wow, luar biasa. Gunung-gunung, bukit-bukit ketika Allah memisahkan antara daratan dan lautan. Alam kita mengagumi laut. Kita juga mengagumi alam semesta. Kita mengagumi Pulau Timor. Kita sebagai warga Kabupaten TTS kita mengagumi. Karena untuk Pulau Timor kita yang paling asik. Ketika kita bicara tentang gunung, maka gunung paling tinggi ada di TTS. Kita bicara tentang pantai, maka kita ada pantai. Jadi ditinggal di Kabupaten TTS itu membanggakan. Dan kita bangga. Seperti yang sekarang ini saya sampaikan bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia menciptakannya dengan sangat baik. Dia berfirman. Tetapi pada masuk ayat yang kelima, hari kelima, dalam pasal yang kita baca, dalam ayat yang kita baca 20, kita menemukan bahwa Allah memberkati semua itu. Pada saat Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang, tidak ada kata berkat. Yang luar biasa itu yang kita lihat. Pada saat Dia menciptakan planet-planet, galaksi, bintang-bintang, tidak ada kata berkat. Tetapi pada saat Dia menciptakan, kita perhatikan di ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22 bilang begini. Ayat yang ke-21, maka Allah menciptakan binatang di laut. Ayat yang ke-20, kemudian ayat yang ke-21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang bergerak dan berkeriapan dalam air dan segala jenis burung bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Ayat yang ke-22, Allah memberkati semuanya itu. Pada saat Allah menciptakan, Bapak Ibu kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, 19, kita tidak menemukan Allah memberkati. Tapi ketika kita masuk di dalam hari kelima, pada saat Allah mulai menciptakan makhluk hidup, kita membaca bahwa Allah memberkati. Dalam bagian ini saya menemukan bahwa Allah kita sangat mengasihi kehidupan. Dia sangat mengasihi kehidupan. Pada saat Dia berkata bahwa binatang-binatang di laut, binatang-binatang di air terjadi, binatang-binatang di darat terjadi. Pada saat Dia menyampaikan bagian ini, setelah Dia melihat apa ciptaan dan perkataan firman yang tentang kehidupan, lalu Dia berkata, Allah memberkati itu. Bapak sekalian, bagian ini yang saya dapatkan. Untuk kehidupan, Allah sangat mengasihinya.
Karena itu untuk kehidupan Allah memberkatinya. Bapak Ibu sekalian, saya coba baca Ibu Bapak Ibu temukan. Pulang Bapak Ibu baca, atau saat ini Bapak Ibu bisa scamming. Scamming itu membaca secara cepat. Membaca secara cepat. Bapak Ibu baca secara cepat. Bapak Ibu akan temukan bahwa hanya pada ayat yang ke-22 baru disebut dengan memberkati. Lalu kemudian, kalau Bapak Ibu menemukan bahasa Inggris dalam ayat yang ke-21, 22, Bapak Ibu akan menemukan kata livestock. Kalau Bapak Ibu baca bahasa Inggris. Livestock itu, kalau diterjemahkan adalah persediaan bahan makanan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin masuk lebih dalam. Sebelum Allah menciptakan manusia, kita, manusia, maka Allah menyediakan segalanya bagi manusia. Livestock. Dan dia memberkati itu untuk manusia. Bagian ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ingat baik-baik dan taruh di cara berpikir dan akan membangun teologi kita. Ingat baik-baik ini. Bahwa sebelum saudara ada, sebelum ada dalam kandungan ibu, sebelum ada dalam proses penciptaan menjadi manusia, Allah sudah memberkati kita. Dan Allah telah menyediakan segala kebutuhan kita. Sebelumnya. Habis sekalian, dan Allah memberkatinya. Ini bagian yang saya bagikan bagi kita, yang berhubungan dengan Allah memberkati. Kemarin kita dalam ibadah doa sepakat, mana berbagi kebenaran firman Tuhan dan mengutip bagian firman Tuhan ini. Kitab Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Berkat, ucapan berkat imam. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, yang berhubungan dengan memberkati. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat yang ke-27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas umat Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Ini berhubungan dengan berkat. Sebelum tentang alam semesta, saya mengulanginya. Tentang alam semesta, tentang langit, tentang ornamen antariksa. Bumi, bulan, matahari, bintang-bintang, galaksi, cakrawala. Belum ada kata memberkati. Allah belum memberkati tempat itu. Tetapi ketika berhubungan dengan kehidupan, maka Allah memberkati. Allah mengevaluasi semua baik, maka Allah memberkati. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan keberkatan, saya mendasarinya dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berarti Tuhan pernah tidak membalingkan wajah, menghadapkan wajah kepada kita. Kenapa Tuhan tidak menghadapkan wajah kepada kita? Karena kesalahan kita, karena dosa kita. Karena itu Tuhan menyampaikan kepada Musa dan diteruskan kepada Harun dan juga semua imam-imam, bahwa mereka harus menyampaikan ucapan berkat imam ini kepada bangsa Israel. Waktu kita baca berkat imam,
maka kita akan menemukan bahwa berkat ini diberikan khusus. Karena perikopnya berkat imam. Berkat ini diberikan khusus kepada para pelayan Tuhan dalam perjanjian lama. Para imam, orang-orang keturunan Harun dan suku Lewi. Berkat ini diberikan khusus. Saat kita masuk ke dalam kitab perjanjian baru, Tuhan menyampaikan ini kepada Petrus. Petrus berkata dalam kitab pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Tetapi kamu bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, imamat rajani, imam dari Raja alam semesta. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempercayai Yesus adalah Tuhan, maka kita memperoleh berkat ini. Maka kita mengalami bagian sebagai imam dari Allah semesta alam. Kita semua menjadi imam dari Tuhan semesta alam. Karena itu kita semua harus mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Mari kita masuk. Tahun ini kita menyebut best. Blessing, serving, Trinity. Bapak Ibu sekalian, serving. Disciple, blessing, service, Trinity, the best. Serving, tentang pelayanan. Jika kita mau mengalami berkat imamat seperti yang disampaikan dalam kitab Bilangan pasal 6, maka kita harus melayani Allah, Tuhan Allah semesta alam. Tapi kalau kita tidak melayani, berkat ini saya berkata bahwa tidak bisa bagian karena berkat imam ini menjadi bagian dari para pelayan. Dan dalam gereja Mawarsar, gereja menginginkan setiap jemaat dalam jemaat Mawarsar melayani Tuhan. Bukan menjadi jemaat biasa. Setiap yang datang dalam ibadah, setiap yang mencatatkan diri menjadi bagian dari jemaat Mawarsar, setiap harus melayani. Karena itu adalah misi kita ada menyebut kata melengkapi, diperlengkapi. Saya diperlengkapi oleh setiap jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada memperlengkapi pemimpin-pemimpin di rayon, memperlengkapi pemimpin-pemimpin dalam gereja, memberkati saling melengkapi. Karena itu kita harus ada dalam persekutuan ibadah kita. Baik di rayon, baik di ibadah komsel-komsel, baik di ibadah minggu. Kita harus ada karena kita saling melengkapi. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu kenal Albert Einstein, pasti bukan kenal, tahu tentang Albert Einstein. Seorang yang cerdas dan jenius. Ketika dia membuat teori relativitas, apakah dia langsung bisa membuat itu? Tidak. Dengan kejeniusannya dia hanya seorang profesor atau seorang pengajar di Jerman. Belum terkenal dan belum bisa. Tapi ada seorang profesor di Inggris bernama Eddington, Profesor Eddington. Koresponden mereka itu yang menghasilkan, atau surat menyurat mereka sebagai ilmuwan itu yang menghasilkan teori relativitas. Einstein yang hebat itu juga membutuhkan orang lain untuk bisa dikenal sebagai ilmuwan yang hari ini kita bicarakan. Sampai dengan hari ini kita bicarakan. Dia butuh Profesor Eddington. Mungkin Bapak Ibu belum pernah membaca. Tapi Profesor Eddington lah yang menguji teori-teori Albert Einstein. Bapak Ibu boleh bisa menemukan. Dan saya, yang hebat seperti Albert Einstein saja butuh orang lain. Hari ini di dalam gereja, dalam jemaat, di dalam rayon, saya mau menyampaikan bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Seperti saya juga tidak bisa sendiri. Maka saya membutuhkan para pelayan yang membantu saya dalam pelayanan-pelayanan. Sehingga saya memfokuskan diri pada pemberitaan firman Tuhan. Kita saling membutuhkan. Karena itu ketika kita ada dalam rayon, kita ada dalam sebuah komunitas di rayon atau di dalam gereja, jangan berdiri sendiri. Sederhananya, saya kasih contoh tentang Eddington dan juga Albert Einstein. Bapak Ibu sekalian, orang yang secerdas itu saja
dia membutuhkan orang untuk menguji kecerdasannya. Saya ingin memakai Bapak Ibu sekalian untuk saling melengkapi. Ibu sekalian, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu tentang perkataan Tuhan Yesus tentang berkat. Kitab Matius pasal yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita. Matius pasal 5 ayat 3 dan seterusnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya kepadamu dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dalam bahasa Inggris kata berbahagia itu blessed. Ibu sekalian, Tuhan Yesus juga pernah mengucapkan kata-kata berkat. Dan dia berkata dan dicatat oleh Matius dalam Matius pasal 5. Ibu sekalian, mari menikmati berkat Tuhan. Pada saat Allah menciptakan alam semesta, ketika berhubungan dengan kehidupan, maka dia memberkati kehidupan itu. Karena itu Allah sangat mencintai kehidupan. Kita yang hidup hari ini harus menjaga diri kita supaya tetap sehat. Ya toh? Tadi saya memulai dengan rehat. Kalau sakit Bapak Ibu berobat, pergilah ke dokter. Ikut konsultasi-konsultasi dengan dokter. Kita, karena Allah mencintai kehidupan, maka kita juga harus mencintai kehidupan. Kita harus jaga diri kita. Yang suka makan terlambat, makanlah tepat waktu. Ya toh? Ya toh? Yang tidak suka sarapan, sarapanlah. Ya toh? Karena Allah mencintai kehidupan. Dan dia memberkati kehidupan itu. Kita yang ada hari ini sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita juga harus mencintai kehidupan kita. Dengan cara kita menjaga kehidupan kita. Hidup sehat. Kalau tidak tahu mandi, mandilah supaya sehat. Ya toh? Ya toh? Ada orang yang memang tidak suka mandi toh. Ya toh? Waktu saya tugas di Salbait itu, ada masa di mana kami tidak mandi. Karena air tidak ada dan kali kering, maka kita semua pakai jurus 2 jari. Jadi pas saat kita ke kantor itu pasti kita hanya taruh tangan di 2 jari di ini. Air yang ada lalu kita colok di mata. Lalu kita tidak mandi. Bapak Ibu yang punya air berlimpah di rumah atau dekat dengan sumber mata air, bersih-bersih. Bersih-bersih. Harus kelihatan menarik karena mencintai kehidupan. Ya toh? Tapi kalau kita tidak mencintai kehidupan, kita akan asal-asalan saja. Hidup ada. Padahal Allah mencintai kehidupan. Karena ketika dia sudah mulai alam semesta, langit, bintang semua itu terpesona kita. Tapi bicara tentang kehidupan, Allah memberkati. Maka kita harus memberkati, mencintai kehidupan kita. Cintai kehidupan kita. Makan tepat waktu. Terus apa lagi? Kerja sudah sibuk, akhirnya lupa makan. Akhirnya mah naik mah naik, akhirnya kita sakit. Bagian yang ketiga yang saya mau bagikan, Bapak KKM kembali.
Ya, segambar dan serupa Allah. Sudah tahu? Kita sudah mulai bahwa hidup kita dimulai dengan firman. Dan Allah menganggap itu semua baik. Kemudian Allah memberkati kehidupan. Dan yang terakhir, segambar dengan dan serupa Allah. Bapak Ibu sekalian, Kakak Efran di slide terakhir. Kembali. Ya. Di sini begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Segambar dan serupa Allah. Ini ada bahasa Ibrani-nya. Segambar dan serupa itu disebut Selem dan Demut. Bapak Ibu nanti boleh lihat. Saya mengembangkan kapasitas saya ikut banyak kursus. Sehingga saya menemukan bagian ini. Tentang segambar dan serupa Allah. Kalau kita baca, Allah itu punya pikiran. Allah itu punya perasaan. Dan Allah punya kehendak. Dan ketika bicara tentang serupa, Selem dan Demut ini, dia bicara ini. Ketika Allah menciptakan manusia, segambar dan serupa Allah, maka kapasitas yang ada pada Allah, ada pada manusia. Berpikir, rasa, dan kehendak. Tetapi kualitasnya berbeda. Selem dan Demut. Ini dia punya penjelasan teologinya begitu. Ini yang disampaikan. Bahwa ketika bicara tentang serupa dengan Allah dan segambar dengan Allah, maka bicara tentang tiga hal itu. Rasa, kehendak, dan juga berpikir. Kemudian setelah itu akan bicara tentang karakter Allah. Sebelum kita masuk sampai ke dalam, dari hari pertama sampai dengan hari kelima, Allah berfirman, maka jadilah. Jadilah cakrawala, jadilah bintang, jadilah matahari, jadilah bulan. Hendaknya ini air terpisah dari bumi dan daratan. Jadilah binatang-binatang di laut. Jadilah binatang-binatang melata. Allah berfirman. Tapi begitu sampai dengan manusia, dia tidak berfirman. Mari kita lihat Allah yang kudus. Allah kudus, Allah megah, Allah perkasa, Allah luar biasa, Allah hebat, itu karakter Allah. Luar biasa. Dahsyat. Semua yang paling maha itu ada pada Allah. Tetapi berhubungan dengan penciptaan manusia, dia menyentuh kotor. Saya ulang. Allah itu dahsyat, hebat, luar biasa, kudus. Dan tidak ada kotor yang menyentuh dia. Karena kekudusan dia. Tidak ada. Tetapi pada saat berhubungan dengan manusia, pada saat hari ke-6 ketika dia menciptakan manusia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha hebat itu merendahkan hati sampai menyentuh tanah, debu untuk membentuk kita. Dia melepaskan segala yang terlalu dahsyat yang dia dimiliki sebagai Allah untuk membentuk manusia. Mari kita hentar dalam kehidupan kita. Hidup saudara yang ada hari ini, hidup yang kita punya hari ini,
terjadi karena Allah merendahkan hatinya untuk menyentuh dan membentuk kita. Dia yang maha agung, dahsyat, luar biasa, kudus. Turun menyentuh tanah, lalu membentuk kita. Lalu dia berkata, serupa dengan gambar dia. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mungkin berkata bahwa saya bisa, saya mampu, saya kuat, saya hebat, saya baik. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat bahwa karena kita, Allah menyentuh tanah. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat Yesus. Ketika pada awalnya Allah menciptakan kita serupa dengan gambar. Tapi karena Adam berdosa dan manusia akhirnya berdosa. Yesus yang maha agung yang ada dalam penciptaan. Yesus yang maha dahsyat yang duduk dalam kerajaan Allah dalam singgasana yang megah. Mengizinkan dan merendahkan diri turun jadi manusia. Lalu membawa kita melayakkan setiap kita di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu. Siapa kita? Sampai Allah melakukan itu dan Yesus melakukan itu. Padahal kita setiap hari ingkar janji. Setelah habis pada minggu kita keluar, kita ingkar janji dengan Allah. Karena memang pada dasarnya kita tidak setia. Seperti yang kemarin hari Minggu saya sampaikan. Awal-awal kita memang tidak setia. Kita mengingkar janji. Tapi siapa kita? Allah yang Maha Kudus merendahkan hati dan membentuk kita. Merendahkan diri. Yang hebat itu merendahkan diri. Bahkan Yesus yang dahsyat itu. Yang luar biasa itu turun dan mengizinkan diri dilukai karena kita. Siapa kita? Ini yang saya dapatkan ketika saya berbagi dalam ibadah bahasa Inggris. Yang minggu depan kita akan lakukan ibadah bahasa Inggris jam 4 di gereja. Karena kita kekasihnya Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah. Karena saya, karena saudara adalah kekasihnya Yesus Kristus. Kekasihnya Allah sendiri. Maka Allah mengorbankan Yesus Kristus untuk kita. Anaknya yang tunggal untuk kita. Bapak Ibu sekalian. Siapa kita? Debu. Tapi Allah membentuk kita. Dan dikatakan serupa dengan gambar. Saya ngajak Bapak Ibu untuk masuk. Serupa dalam gambar berhubungan dengan memiliki karakter-karakter sama seperti karakter Allah. Dan kita menerjemahkan dalam visi gereja Mawar Saron menjadi serupa dengan Yesus. Kita Roma pasal 8 ayat yang ke-29 berupaya serupa dengan gambar anaknya. Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam gereja Mawar Saron menyebutnya untuk bisa serupa dengan Yesus. Maka kita melakukan 7 nilai. Nilai itu dasar yang kita pakai untuk kehidupan kita. Setiap hari kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dengan nilai-nilai ini. Melakukannya dengan karakter-karakter ini. Dan kita menyebutnya kekudusan sebagai bagian utama dari nilai. Dari nilai kita. Kudus. Setiap pagi saya bangun, saya harus berkata bahwa saya mau kudus di hadapan Tuhan. Bantu saya untuk kudus. Saya mau membangun kerendahan hati. Saya mau membangun ikatan kerjasama, kebersamaan dengan jemaat, dengan keluarga. Saya mau bangun. Ini yang menjadi nilai kita. Dan ketika kita berhubungan dengan memiliki karakter-karakter Allah. Maka ini 7 nilai yang kita harus hidupi dalam jemaat Mawar Saron. Kalau kita sementara lupa hari ini, bahkan untuk menyebutkan nilai-nilai ini kita susah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengulang kembali. Bahwa setiap kita harus menumbuhkan karakter-karakter itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus. Dalam kitab Perjanjian Baru,
kitab Galatia menyebut tentang buah roh, buah kasih. Kitab pertama Korintus pasal 13 berkaitan tentang buah-buah dari roh. Karakter-karakter yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Banyak. Dan jemaat Mawar Saron merangkumnya dalam 7 bagian ini. Maka kita harus melakukan itu dalam kehidupan kita. Saya akan mengakhiri bagian dari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saya menyebutnya best dari semula. Dari semula Tuhan telah membuat yang terbaik. Dan hidupmu sementara ada dalam firman Allah dan tetap dalam firman Allah dan cara pandang Allah adalah sungguh amat baik. Dan ketika bicara tentang kehidupan, Allah memberkati kehidupan itu. Dan Allah memberkati kita serupa dengan gambarnya. Berupaya untuk serupa dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, dari semula Allah telah melakukan yang terbaik bagi kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.